Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Setelah Al-Fatihah, jangan tinggalkan dua surat ini saat sholat subuh, sebab sering dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sunnah sholat adalah membaca surat atau ayat Al-Quran usai membaca surat Al-Fatihah. Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surat dan 6.000 lebih ayat, jadi kita semuanya memiliki pemilihan surat atau ayat yang melimpah untuk dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah. Semua surat maupun ayat dalam Al-Quran boleh dibaca mulai dari surat-surat pendek seperti yang ada pada juz 30. Ada pula yang gemar membaca potongan-potongan ayat dalam surat-surat yang panjang, dan ada juga yang membaca surat-surat atau ayat yang disesuaikan dengan situasi atau momen-momen tertentu. Bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Surat atau ayat apa yang sering dibaca Rasulullah saat sholat subuh? Dari Kutubah bin Malik, beliau pernah menjelaskan rakaat pertama, membaca surat Qaf untuk memperingatkan manusia tentang kejadian mereka dan mengingatkan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Begitu juga dengan peringatan tentang hari kebangkitan, hari berhisab, surga neraka, pahala dosa, dan lain sebagainya, supaya kita selalu ingat kepada Allah bahwasanya akan ada hari itu di mana manusia akan disingkirkan dari kubur, lalu dihisab semua amalannya. Kemudian diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Bagi yang banyak amal baiknya akan diberikan ganjaran masuk surga, dan bagi yang banyak amal buruknya akan dimasukkan ke neraka dengan segala siksaannya. Lalu pada rakaat kedua dari Ammar bin Haris mengatakan, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada salat subuh membaca surat At-Takwir, hadis riwayat An-Nasai. Di dalam Quran surat At-Takwir ini pun juga bicara peringatan kepada manusia tentang hari kiamat. Ayat tersebut seolah-olah surat ini ingin menyampaikan pesan kepada manusia bahwasanya keadaan semesta alam ketika kiamat datang akan hancur, terjadi goncangan di mana-mana. Matahari akan digulung sehingga semesta gelap gulita dan manusia tidak akan dapat mengelak dari pengadilan Allah. Keutamaan membaca surat At-Takwir pada rakaat kedua salat subuh insya Allah mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memunculkan kehusyukan dalam sholat bahwasanya kita semua akan meninggal. Akan sangat celaka di saat kita meninggal tanpa bekal amal saleh yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu disarankan untuk kita semua bacalah doa surat ini saat mengerjakan sholat subuh dan pahami maknanya dengan baik. Adapun 5 keutamaan sholat subuh tepat waktu, salah satunya menjadi sumber cahaya di hari kiamat. Masing-masing sholat wajib mempunyai keutamaan tersendiri, akan tetapi ada keutamaan istimewa di dalam sholat subuh. Dikerjakan pada subuh hari, membuat sholat subuh memiliki nilai yang sangat tinggi dalam syariat Islam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasanya waktu subuh adalah waktu yang sulit. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan sholat subuh yang punya keistimewaan dan sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada sholat wajib lainnya. Berikut 5 keutamaan sholat subuh apabila kita mengerjakannya secara tepat waktu. Berikut penjelasannya. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis. Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Imam Ahmad, dan Ibnu Majah. Pertama, pahalanya seperti sholat 1 malam penuh. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam, dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam 1 malam penuh. Hadis riwayat Muslim. Hal ini berarti umat muslim yang mengerjakan sholat subuh akan mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah. Pahala tersebut tidak hanya di dunia saja, bahkan saat di akhirat kelak, Allah akan memberikan pertolongannya kepada hamba-hambanya yang mengerjakan sholat subuh tepat waktu. Sedangkan di dunia, Allah akan mencukupkan rezeki kita dan memberikan kemudahan bagi seorang hambanya saat dihadapkan pada suatu masalah. Kedua, sebagai sumber cahaya di hari kiamat. Saat kiamat datang, seluruh alam semesta akan hancur, matahari akan digulung sehingga keadaan akan gelap gulita,
dan semua makhluk akan mati. Saat umat manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menghadap pengadilan Allah, maka disitulah akan terlihat cahaya dari orang yang semasa hidupnya selalu mengerjakan kewajiban sholat 5 waktu dan diantaranya sholat subuh. Cahaya inilah yang akan menerangi orang-orang beriman dan tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Kesimpulannya adalah 2 waktu sholat yang mempunyai keutamaan dibandingkan dengan sholat wajib lainnya, yaitu sholat subuh dan asar. Keempat, selalu dalam lindungan Allah. Tidak ada perlindungan terbaik bagi seorang hamba melainkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan mendapatkan perlindungan dari Sang Pencipta, maka hidupnya akan diselimuti oleh ketenangan dan tidak pernah takut dengan apapun. 5. Dapat melihat Allah. Siapa yang tidak ingin melihat Allah, pencipta semesta alam dan segala isinya secara langsung? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.